Halo, selamat siang. Halo semuanya. Semoga dalam kondisi sehat ya semua ya. Selamat datang di kelas komunikasi keamanan. Oke, ada hal-hal yang sudah akan kami siapkan untuk kita bisa diskusikan di Google Classroom. Tapi terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa hal gitu ya, beberapa materi. Ada dua hal. Pertama berkaitan tentang konseptualisasi komunikasi keamanan. Yang kedua tentang ruang lingkup agenda dari komunikasi keamanan. Oke, teman-teman, selamat datang ya. Semoga teman-teman masih semangat untuk mengikuti pembelajaran dalam situasi belajar secara online. Semoga tidak mengurangi semangat dan antusias teman-teman ya. Oke, hari ini pada bagian pertama kita akan membahas tentang seperti apa, bagaimana konsep komunikasi dan konsep keamanan yang masing-masing akan dilihat ya sebagai akhirnya nanti sebagai sebuah ketertalian antara komunikasi keamanan. Ya, seperti kita tahu, kita masih memakai referensi utama dari bukunya Taylor dan Hamilton gitu ya, yang mana dua sahabat dua kawan ini membuat sebuah literatur literatur tentang apa saja dan seperti apa keterkaitan antara komunikasi dan keamanan. Ya, si Taylor dan Bin ini akan sangat membantu kita untuk kemudian memiliki kerangka kerangka yang penting, yang fundamental apa yang dimaksud dengan komunikasi, apa juga yang dimaksud dengan keamanan dalam konteks nanti kita mempelajari komunikasi keamanan. Ini penting, teman-teman, sebelum nanti ke akhirnya kita akan mempelajari, mendalami tentang topik-topik khusus, kasus-kasus yang masuk ke dalam subjek komunikasi keamanan, maka akan lebih penting juga kita memahami dasarnya dulu. Apa yang dimaksud dengan keamanan, apa yang dimaksud dengan komunikasi, bagaimana sejarah kemunculan dari komunikasi keamanan yang digagas oleh si Taylor dan Hamilton Bean gitu ya. Oke. Oke. Eh, apa sih yang dimaksud dengan keamanan? Apa yang dimaksud juga dengan komunikasi dalam konteks komunikasi keamanan yang mana kemudian komunikasi ini memiliki banyak sekali gitu ya, banyak sekali referensi-referensi tentang definisi-definisi yang dimaksud, tapi kemudian kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi dari sisi si Taylor dan Hamilton tersebut. Itu ya, tujuan dari pertemuan ini hari ini adalah kita kemudian memahami dua pokok tadi dan bagaimana kemudian persilangan antara studi komunikasi dan studi komunikasi dan studi keamanan. Nah, akan ada 5 gitu ya, akan ada 5 bentuk yang nanti menjadi salah satu anaknya buah hati. Buah hati apa ya bahasanya tuh produk dari adanya keterhubungan antara si komunikasi dan keamanan. Oke, itu ya teman-teman eh, tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, saya akan memasuki konsep-konsep komunikasi dan konsep-konsep keamanan. Nah, keamanan apa sih yang dimaksud dengan aman yang didefinisikan oleh Taylor dan Bean dalam bukunya Handbook of Communication and Security itu apa? Nah, keamanan itu didefinisikan oleh Taylor dan Bean itu sebagai seberapa yakin sih kelompok masyarakat tertentu itu merasakan adanya ancaman-ancaman atas hal-hal yang esensial atau hal yang sangat pokok baginya. Hal yang pokok ini maksudnya adalah hal yang sekiranya bisa mengganggu, mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Saya ulangi bahwa keamanan yang dirujuk oleh Taylor dan Bean itu berkaitan dengan seberapa yakin kelompok masyarakat tersebut
bahwa hal-hal yang esensial baginya itu tidak terancam. Nah, kalaupun ada ancaman, maka keamanan juga itu memuat bagaimana tindakan-tindakan pencegahan, tindakan-tindakan pengatasan-pengatasan masalah atas ancaman tersebut itu dapat diminimalisir, dapat dikurangi gitu ya, resiko dan tingkat keterancamannya. Nah, dalam contohnya gitu ya, penulis itu memberikan gambaran beberapa hal pokok gitu ya, penting bagi individu. Contohnya wilayah, lalu kemudian kedaulatan, ada juga identitas, juga akses-akses kepada sumber daya alam. Sumber daya alam itu bisa berupa akses air, bisa akses tanah, bisa akses apa namanya tanaman-tanaman, keanekaragaman hayati-hayati, mineral gitu ya. Yang semuanya itu tadi ya, entah itu wilayah, kedaulatan, identitas, itu penting untuk dijaga keamanannya. Nah, oleh karena itu, konsep keamanan itu sangat penting bagi keberlangsungan penggunaan atas ancaman-ancaman yang mungkin yang akan mengganggu dari hal-hal yang penting tersebut. Nah, apa sih yang mungkin bisa mengancam tadi, entah itu wilayah, kedaulatan, identitas, ataupun akses-akses ke sumber daya alam? Nah, yang paling terlihat adalah bentuk-bentuk invasi, ya, bentuk-bentuk apa namanya, sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan sebuah negara ke negara lain, dari sebuah wilayah ke wilayah lain yang tujuannya adalah untuk merebut gitu ya, mengambil kedaulatan. Seperti yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina gitu kan. Seperti yang dilakukan dulu Amerika Serikat ke Irak, itu adalah bentuk invasi, bentuk-bentuk sebuah tindakan-tindakan militer yang agresif yang tujuannya adalah untuk merebut wilayah, merebut kedaulatan, dan bagaimana kemudian akan sangat mengontrol akses-akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang mereka punyai. Ancaman lain tidak hanya dalam bentuk invasi, bisa juga dalam bentuk sanksi internasional, terus bisa bentuk imigrasi yang tidak terkendali, dan juga kekeringan. Faktor yang sangat terasa akhir-akhir ini ya, faktor-faktor kekeringan itu bisa mengancam adanya apa ya, kondisi-kondisi kita untuk mengakses ke sumber daya alam. Nah, kemudian bagaimana sih kita akan melihat tuh kalau dari bagaimana ancaman itu bisa berupa invasi, sanksi internasional kayak embargo gitu ya. Korut itu dilarang untuk mendapatkan bantuan, dilarang untuk mendapatkan apa ya, memperoleh apa namanya transaksi ekonomi dan segala macam dari negara lain. Nah, maka kemudian bagaimana sih kita akan lihat tindakan-tindakan dari pengambil kebijakan terhadap kasus-kasus di atas. Ya, bagaimana sih pemerintah melakukan serangkaian-serangkaian tindakan, serangkaian-serangkaian kebijakan untuk menghadapi invasi yang akan mengancam keberlangsungan kedaulatan wilayah dan lain-lain gitu ya. Itu penting untuk kemudian digaji. Nah, pengambil kebijakan ini tentu beragam-ragam tindakan yang dilakukan gitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting juga untuk kita lihat, meskipun sebetulnya berbagai macam kebijakan itu tujuannya adalah tentu untuk menciptakan ketahanan ekosistem dalam negeri gitu ya. Tidak hanya perang, kayak halnya kemarin terjadi ancaman-ancaman atas masuknya COVID, virus COVID-19, itu kan ya, mengancam kehidupan manusia, mengancam kehidupan ekonomi, bisnis, sosial, dan segala macam. Nah, bagaimana kemudian pengambil kebijakan si pemerintah melalui kementerian-kementerian yang berwenang, institusi-institusi, lembaga-lembaga yang berwenang, itu kemudian melakukan banyak kebijakan-kebijakan, kebijakan ekonomi gitu ya, memberikan subsidi, memberikan dana sosial, melonggarkan investasi, peraturan-peraturan pajak dan segala macam gitu ya. Bagaimana kemudian dari sisi kesehatan,
lembaga kesehatan memberikan banyak larangan-larangan, menetapkan peraturan yang kemudian bisa dilakukan agar bisa mengurangi resiko dari bahaya COVID-19. Itu kan sebetulnya tujuannya adalah untuk menciptakan ketahanan ekosistem bangsa gitu ya. Tuh. Nah, studi keamanan kemudian tertarik tuh tentang bagaimana sih kelompok masyarakat tersebut kemudian mempersepsikan ancaman-ancaman yang mungkin hadir. Kalau kalau pada kasus invasi yang dialami oleh Ukraina, maka kemudian bagaimana sih kemudian kelompok masyarakat dari Ukraina itu mempersepsikan ancaman-ancaman yang dia rasakan dalam berupa invasi perang oleh si Rusia. Nah, tentu di dalamnya juga menentukan bagaimana masyarakat melihat sesuatu yang tengah dilindungi keamanannya gitu ya. Bagaimana sih si masyarakat melihat kinerja, melihat tindakan-tindakan kebijakan yang dilakukan oleh si negaranya gitu ya, pemerintahnya untuk melindungi keamanannya. Nah, kemudian di sisi lain eh, kita perlu melihat apa sih yang dimaksud dengan komunikasi. Apa sih apa sih yang dipakai oleh si Taylor dan Hamilton yang kemudian nanti dia akan mempersatukan antara studi keamanan dan studi komunikasi. Nah, Taylor dan Hamilton itu lebih ke arah bagaimana melihat komunikasi sebagai sebuah proses pengiriman, penerimaan ya pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ini sesuatu yang simple ya, sederhana. Ada sebuah pesan yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Lebih lanjut dia menggunakan definisi tentang bagaimana penggunaan sumber daya simbolis dan material untuk apa ya, untuk menciptakan makna-makna dan mengelola interaksi sosial. Nah, studi keamanan tuh udah lama dan makin makin banyak gitu ya menyorot gitu ya, menyorot bagaimana menariknya studi komunikasi dalam studi keamanan. Contohnya ada bagaimana komunikasi antar negara dalam mengembangkan atau memanfaatkan teknologi persenjataan gitu ya. Ini apa ya bisa terjadi sebuah perang terbuka kalau kemudian tidak ada sebuah keberlanjutan proses komunikasi yang baik di sini. Jadi komunikasi jadi relevan untuk dipelajari agar kita kemudian bisa lihat, bisa memahami motif dari negara-negara atas tindakan mereka. Nah, berikutnya kita akan melihat apa sih pertautan antara studi komunikasi dan studi keamanan. Oke, yang pertama, komunikasi strategis. Ya, komunikasi strategis itu ada istilah strategis yang mengikuti dari komunikasi. Memperlihatkan bagaimana komunikasi yang dilakukan itu untuk mencapai sebuah goals atau tujuan atau target tertentu yang ditetapkan oleh organisasi, ya bukan lagi personal tapi organisasi, bisa entah itu lembaga, bisa itu kelompok masyarakat, bisa itu LSM, bisa itu pemerintah sekalipun gitu ya. Komunikasi yang sifatnya sangat terencana ya, yang berisikan rangkaian-rangkaian tindakan-tindakan komunikasi yang terlembaga, memiliki apa namanya tahapan-tahapan fase-fase manajemen di dalamnya. Bagaimana kemudian merancang pesan, merancang kegiatan komunikasi itu sudah melalui sebuah analisis-analisis yang cermat terlebih dahulu. Siapa audiensnya, berapa lama waktunya, apa dampak yang diinginkan, apa target yang mau dicapai dan segala macam. Ada alat-alat manajemen, ada alat-alat yang terukur untuk bisa kemudian mengukur pada masing-masing fase-fase komunikasi strategis tersebut. Nah, secara sederhananya, komunikasi strategis itu sebagai sebuah pertukaran pesan yang memiliki tujuan terukur dan strategis gitu. Nah, umumnya melekat kepada organisasi. Akan dilihat tuh bagaimana sih organisasi tersebut itu menampilkan mempromosikan dirinya gitu ya, atau bagaimana dia menggunakan komunikasi-komunikasi
yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang dia tetapkan. Komunikasi strategis ini mencakupnya di dalamnya ada entah itu propaganda, hubungan masyarakat atau PR maupun diplomasi publik. Nah, kata kunci topik ini adalah diseminasi pesan yang terukur dan tertarget, teman-teman. Oke, nah yang kedua itu analisis diskursus. Studi yang mempelajari kaitan antara pengetahuan dan kuasa yang ada dalam proses pertukaran pesan. Dalam kajian tentang keamanan, maka analisis diskursus itu menyelidiki seperti apa sih para aktor-aktor komunikasi itu mengkomunikasikan kebenaran menurut mereka masing-masing. Nah, bagaimana kemudian mereka mendefinisikan apa yang menjadi posisi mereka di dalam isu keamanan. Nah, dalam hal ini itu contohnya itu tentang bagaimana insiden-insiden apa namanya insiden musibah yang terjadi pada kasus kerusuhan supporter gitu ya di Surabaya yang melibatkan antara klub sepak bola, PSSI dan pemerintah. Masing-masing aktor memiliki kebenaran dan memiliki narasi masing-masing gitu ya. Mereka merasa perlu untuk menyampaikan narasi-narasi menurut mereka, kebenaran menurut masing-masing agar kemudian mereka bisa mendapatkan keamanan dari isu yang mungkin akan berdampak kepada situasi mereka masing-masing. Nah, analisis diskursus ini memungkinkan kita juga untuk melihat adanya aspek power, aspek kekuasaan yang dia miliki, yang kemudian dia akan sangat mempengaruhi uh, orang lain, ya, mempengaruhi masyarakat. Bagaimana kemudian narasi-narasi yang dia punya atas kuasa yang mereka miliki itu bisa kemudian melahirkan sebuah kebenaran tertentu. Ketiga, itu tentang studi pendapat publik, yaitu yang terkait dengan dukungan publik terhadap rancangan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, yang dijadikan perhatian di sini itu keamanan dipahami sebagai sebuah topik yang memuat pertimbangan masyarakat di sana, gitu ya. Sejauh mana sih pengambil kebijakan, ya, entah itu pemerintah, pimpinan, gitu ya, ketua adat mungkin ya, kalau kita menjadi bagian dari sebuah masyarakat adat itu melibatkan kita sebagai masyarakat dalam perdebatan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka. Keempat itu retorika. Ini salah satu akar yang menjadi apa ya, akar dari ilmu komunikasi ya, tentang mengenai diskursus ataupun pendapat publik. Nah, retorika di sini lebih memberi penekanan kepada tradisi budaya sebagai sumber lahirnya diskursus masyarakat tentang bagaimana juga nih persuasi sebagai sebuah metode yang digunakan untuk bisa mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Terakhir itu tentang studi komunikasi kritis kultural yang melihat bagaimana struktur itu menciptakan pengalaman kolektif bagi masyarakat sehingga mempengaruhi perilaku mereka. Oke. Nah, itu semua hal yang perlu kita pahami secara sederhana terlebih dahulu sebelum akhirnya kita akan masuk lebih dalam tentang keterkaitan antara komunikasi dan keamanan dan bagaimana sih operasional dari persilangan masing-masing tadi 5 isu tadi ya sebagai bagian dari bentuk-bentuk perkalian antara komunikasi dan keamanan. Oke. Begitu dulu untuk yang pertama. Silahkan dicermati terlebih dahulu dan silahkan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Oke, sampai jumpa ke topik berikutnya tentang agenda dan ruang lingkup komunikasi keamanan.